P-Network telah menciptakan banyak kontroversi dan kegemparan baru-baru ini. Jadi apa itu P-Network? Untuk apa P-Network digunakan? Juga bagaimana cara kerja P-Network? Ambisi P-Network adalah menjadi mata uang digital yang membawa pertambangan ke masyarakat. Sementara metode Proof of Work tradisional untuk mencetak cryptocurrency baru mendapat banyak perhatian yang tidak diinginkan. Hal ini karena seberapa banyak daya yang dikonsumsi. Pi menggunakan Stellar Consensus Protocol. Protokol ini memungkinkan pengguna jaringan tertentu yang dikenal sebagai node untuk memvalidasi transaksi pada buku besar yang didistribusikan dan mencapai konsensus tentang urutan transaksi baru yang dicatat pada buku besar. Node membentuk grup yang terdiri dari 3 hingga 5 orang terpercaya yang diketahui oleh setiap pengguna jaringan. Selanjutnya mereka membangun jaringan yang secara teori dapat mencegah transaksi penipuan. Karena semua transaksi hanya dapat divalidasi jika node terpercaya menyetujuinya. Perbedaan lainnya adalah mata uang ini ditambang melalui aplikasi di telepon. Sementara itu mungkin terdengar seperti pemborosan energi, orang-orang di belakang P-Network mengkonfirmasi bahwa itu tidak benar. Dengan klaim Pi melindungi buku besar karena anggota bersumpah satu sama lain untuk dipercaya. Ini membentuk jaringan lingkaran keamanan yang saling terkait yang menentukan siapa yang dapat bertransaksi. Pendekatan baru ini memungkinkan penambangan kripto ponsel dengan memanfaatkan koneksi sosial, tanpa biaya finansial, tanpa menguras baterai, dan jejak karbon rendah untuk planet ini. Dalam P-Network, ada 4 jenis pengguna. Pioneer. Mereka menggunakan aplikasi seluler P-Network setiap hari mengonfirmasi bahwa mereka bukan robot dan menambang cryptocurrency P-Network. Mereka juga dapat meminta perdagangan dari perintis lain. Kontributor. Mereka menggunakan aplikasi dan membuat daftar pelopor yang mereka kenal dan percayai. Ambassadors. Mereka memperkenalkan aplikasi Pi kepada pengguna baru. Node. Mereka bertindak sebagai pelopor dan kontributor, tetapi mereka juga menjalankan perangkat lunak P-Node di komputer mereka. Mereka bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi dan menciptakan jaringan kepercayaan yang membantu hal itu. Sejarah Pi didirikan oleh Nicholas Kokalis dan Cendia Ovan. Baik Kokalis dan Van memiliki gelar doktor dari Universitas Stanford di Amerika Serikat, di mana Kokalis memiliki gelar dalam ilmu komputer dan Van memiliki gelar doktor dalam antropologi komputasi. Konsep P-Network pertama kali muncul pada tahun 2019 dengan peluncuran aplikasi tahun itu. Pada tahun 2020, jaringan uji kedua diluncurkan dan jumlah perintis aktif mencapai 1 juta. Dari akhir Juni 2021 hingga akhir September di tahun yang sama, Pi menyelenggarakan hackathon pertamanya dengan tagar Build Virtual System, yakni acara kolaboratif di mana para pionir dan pengembang bergabung untuk membangun bersama masa depan Pi. Acara ini memberikan total $100.000 dan $100.000 Pi pada proyek-proyek teratas dalam kategori aplikasi bisnis dan ekosistem. Pada tanggal 25 November, P-Network mengumumkan telah melampaui 29 juta pengguna. Ini berarti rata-rata 61.120 perintis bergabung dengan jaringan setiap hari. Update terbaru saat ini jumlah pengguna Pi mencapai 35 juta. Mata uang kripto Pi cryptocurrency karena tidak tersedia untuk perdagangan terbuka, cryptocurrency P-Network memiliki penggunaan yang terbatas. Jika orang tidak dapat membeli, menjual, atau memperdagangkan koin Pi, itu akan mengesampingkan salah satu penggunaan paling umum dari cryptocurrency apapun. Namun, orang dapat membeli dan menjual barang di pasar peer-to-peer P-Network sehingga masih memiliki beberapa kegunaan meskipun terbatas. Mengenai pasokan koin,
Tingkat penambangan Pi dibelah dua dari 1,6 koin per jam saat mencapai 100.000 pengguna. Kemudian dilakukan separuh lagi yang menurunkan angka menjadi 0. Pi network Pi per jam saat mencapai 1 juta lalu dibelah dua lagi menjadi 0,2 Pi saat mencapai 10 juta. Halving akan berlanjut hingga mencapai antara 0 dan 1 miliar pengguna. Halving ini dilakukan untuk meningkatkan kelangkaan dan meningkatkan nilai token. Pendaftar awal memiliki akses ke kumpulan Pi yang lebih besar daripada pendaftar selanjutnya. Ada juga hadiah untuk perujuk dan pengembang. Meskipun ada beberapa prediksi untuk harga Pi, namun masih banyak ketidakpastian. Dengan prediksi berbasis algoritma yang seringkali konsisten tetapi tidak selalu akurat digantikan oleh spekulasi. Misalnya, wallet investor mencabut prediksi harga Pi-nya dengan mengatakan koin ini belum diperbarui karena beberapa alasan. Namun situs prediksi ini menyarankan bahwa harga Pi harus memiliki nilai, meskipun ini mungkin hanya tebakan seperti yang lain. Tim di belakang Pi mengakui bahwa koin tersebut tidak memiliki nilai saat ini, dengan menyatakan hari ini Pi bernilai sekitar $0 atau €0 dan lain-lain. Sama seperti Bitcoin pada tahun 2008. Pi akan didukung oleh waktu perhatian, barang dan jasa disediakan oleh anggota jaringan lainnya. Dengan menyatukan minat, barang dan layanannya di sekitar satu kategori mata uang bersama, anggota Pi berusaha menemukan nilai lebih yang biasanya diberikan kepada bank, raksasa teknologi, misalnya Facebook, Amazon, dan perantara lainnya. Teknologi dan keamanan. Salah satu klaim terbesar bahwa aplikasi Pi Network tidak menguras ponsel terlalu banyak tampaknya belum diuji dengan benar. Namun, penambangan sering digunakan sebagai istilah untuk kriptografi konsensus proof of work, yang seperti yang telah kita lihat tidak berlaku untuk Pi. Mengenai masalah baterai ponsel yang disebabkan oleh aplikasi Pi, bukan berarti itu tidak terjadi. Atau mungkin yang lebih penting tidak akan terjadi di masa mendatang. Pembaruan OS seluler dilakukan secara teratur dan tidak jarang aplikasi mogok di sistem baru. Itu tidak berarti itu akan terjadi dengan aplikasi Pi, tetapi itu adalah sesuatu yang perlu diingat. Pi Network menyatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan penawaran koin awal ICO untuk tokennya, yang berarti bahwa jika ada Pi ICO, itu adalah upaya penipuan. Hal ini disampaikan dalam tweet resmi Pi Network. Kekhawatiran tentang penipuan. Ada kekhawatiran bahwa Pi Network adalah penipuan. Situs web dengan keras menyangkal hal ini mengklaim Pi bukan scam. Ini adalah upaya nyata oleh sekelompok lulusan Stanford untuk memberi orang biasa lebih banyak akses ke cryptocurrency. Tim inti Pi dipimpin oleh 2 lulusan Stanford PhD dan 1 lulusan MBA Stanford. Semuanya telah membantu membangun komunitas blockchain Stanford. Pihaknya tidak dapat menjamin, namun pihaknya berjanji untuk bekerja keras agar bisa mencapai impian, sementara menjaga standar integritas tertinggi. Dalam konteks pada kesempatan ini, ahli kriptografi Vietnam Dang Minh Tuan mengatakan, dia merasakan kemungkinan pengguna kehilangan informasi pribadi, kehilangan waktu, membuang-buang sumber daya telepon, dan mungkin kehilangan lebih banyak informasi pada perangkat. Sementara upaya yang harus dilakukan pengguna untuk melibatkan orang lain ke dalam lingkaran kepercayaan seperti skema piramida. Tuan mengatakan jika proyek ini memiliki aplikasi di ponsel dan server backend yang melakukan pemrosesan sebenarnya, mengapa tidak membuka kode sumber untuk dilihat komunitas? Iklan juga telah ditambahkan ke aplikasi Pi Network, yang mungkin menunjukkan bahwa tujuan utama perangkat lunak ini adalah untuk menghasilkan uang dari pengguna. Pengguna juga perlu memberitahu aplikasi nama, nomor telepon, dan informasi kontak Facebook mereka. Fakta bahwa pengguna baru hanya dapat mendaftar dengan kode rujukan dari pengguna Pi yang ada, juga dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa ini adalah semacam skema piramida. Di sisi lain, pengguna hanya bisa mendapatkan Pi dari jaringan langsung mereka dan bukan dari jaringan mereka yang terhubung. Hal ini sering terjadi pada skema multi-level marketing, seperti skema piramida. Diperingatkan jika tidak ada yang lain, harus dikatakan bahwa Pi adalah scam. Namun seperti halnya cryptocurrency baru, penting untuk berhati-hati.
Sangat mungkin bahwa cryptocurrency seperti Pi diluncurkan hanya dengan niat terbaik, tetapi masih gagal dan akhirnya memberi investor pengembalian yang sama seperti yang mereka investasikan di coin scam, yaitu kehilangan semua uang mereka.